Di zaman sekarang ini, rasanya hampir semua urusan perbankan bisa kita lakukan cuma dari genggaman tangan ya kan? Cek saldo, transfer, bayar ini itu, semua serba instan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang bikin semua ini aman? Nah, jawabannya ada di Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal sebagai OJK. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana aturan main dari OJK ini menjaga setiap transaksi digital kita. Kemudahan yang ditawarkan bank digital itu emang luar biasa, nggak bisa dipungkiri. Mau buka rekening sambil rebahan, bisa. Transfer dana tengah malam, gampang. Tapi di balik semua kemudahan ini, ada satu pertanyaan yang sangat fundamental. Dengan semua data dan uang kita yang lalu lalang di dunia maya, apakah dana kita itu benar-benar terjamin keamanannya? Nah, pertanyaan krusial inilah yang akan kita jawab tuntas hari ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya, yang mungkin jadi kekhawatiran banyak orang. Soal keamanan. Aman gak sih naruh uang di bank digital? Jawabannya, untungnya, sudah disiapkan oleh sebuah lembaga yang perannya sangat vital di Indonesia, yaitu OJK. Ini poin yang paling penting untuk kita pahami. Bank-bank digital itu nggak bisa beroperasi seenaknya. Mereka punya ibaratnya wasit yang sangat ketat, yaitu OJK. Kenapa? Karena di dunia digital yang serba cepat, risikonya juga baru dan kompleks. OJK hadir untuk memastikan setiap bank digital patuh pada aturan ketat yang dirancang khusus untuk melindungi kita semua, para nasabahnya. Keamanan itu ternyata nggak cuma soal aplikasi yang canggih loh. Keamanan itu dimulai jauh sebelum sebuah bank digital diizinkan beroperasi. OJK itu menerapkan standar yang super tinggi dari awal banget. Dan percayalah, proses buat dapat izin ini sama sekali nggak gampang. Coba kita lihat syarat-syaratnya. Jadi menurut definisi resmi OJK, bank digital itu bukan cuma bank konvensional yang punya aplikasi mobile banking. Bukan. Ini adalah bank yang dari DNA-nya memang sudah digital. Mulai dari proses verifikasi KTP kamu secara elektronik atau eKYC, sampai semua layanan utamanya. Semuanya dirancang tanpa mengharuskan kamu datang ke kantor cabang. Selamat tinggal antrian panjang. Nah, lihat deh 4 langkah ini. Ini menunjukkan kalau untuk jadi bank digital itu nggak cukup cuma modal ide keren dan aplikasi yang cantik. Mereka harus punya modal yang super kuat sebagai fondasi. Mereka juga harus punya rencana bisnis yang jelas dan terukur. Dan yang paling penting, mereka harus bisa membuktikan kalau sistem IT mereka tuh sekukuh benteng, anti bobol, dan punya rencana matang untuk menghadapi segala jenis risiko siber. Ini adalah saringan pertama untuk memastikan hanya pemain yang serius yang boleh mengelola uang kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan buat kita sebagai nasabah. Apa aja sih perlindungan spesifik yang diberikan untuk kita dan uang kita? Inilah yang saya sebut sebagai jaring pengaman digital yang dibangun oleh OJK. Pertanyaannya jadi sangat personal kan? Karena pada akhirnya, semua regulasi ini tujuannya bukan untuk bank itu sendiri, tapi untuk keamanan dan ketenangan kita sebagai nasabah. Mari kita lihat satu persatu bentuk perlindungannya. Coba perhatikan baik-baik poin-poin ini. Pertama, OJK mewajibkan bank untuk transparan soal biaya-biaya tersembunyi. Kedua, setiap transaksi kamu wajib dilindungi berlapis-lapis, entah itu pakai kode OTP, sidik jari, atau enkripsi data. Ketiga, kalau ada masalah, harus ada jalur pengaduan yang jelas dan responsif. Dan ini yang paling penting, uang kamu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi, dari sisi jaminan, statusnya sama persis dengan bank konvensional. Inilah fondasi kepercayaan kita. Kadang kita lihat kode-kode peraturan kayak POJK nomor sekian-sekian ini kan pusing ya. Nah, slide ini menyederhanakannya. POJK 12 itu intinya bank wajib hati-hati banget mengelola uang kamu dan punya pertahanan siber yang kuat. POJK 13 itu artinya data pribadimu nggak boleh disalahgunakan. Dan peraturan LPS seperti yang tadi kita bahas adalah garansi utama bahwa tabungan kamu aman. Beginilah cara aturan di atas kertas diubah menjadi perlindungan nyata di aplikasi kamu. Nah, kalau kamu pikir setelah izin keluar tugas OJK selesai, wah salah besar. Justru disitulah pekerjaan pengawasan yang sesungguhnya baru dimulai. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk menjaga keamanan ekosistem perbankan digital. Jadi bayangkan OJK seperti satpam yang nggak pernah tidur. Bank itu wajib lapor secara rutin, kayak ngasih rapor kesehatan keuangan mereka. Terus, sistem IT mereka juga diaudit secara berkala untuk mencari celah keamanan sebelum ditemukan oleh peretas. Dan kalau sampai ada yang melanggar aturan, sanksinya nggak main-main, bisa sampai pencabutan izin. Ini memastikan standar keamanan yang tinggi di awal itu terus terjaga dari waktu ke waktu.
Lalu, apa kesimpulan dari semua ini? OJK itu pada dasarnya menjalankan dua misi besar secara bersamaan, mendorong inovasi agar perbankan kita makin efisien, tapi di saat yang sama juga memastikan keamanan kita sebagai nasabah tetap jadi prioritas nomor satu. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Di satu sisi, kita mendapatkan semua keuntungan inovasi, transaksi yang cepat, proses yang mudah, dan sistem yang efisien. Tapi di sisi lain, kita juga mendapatkan 3 pilar keamanan yang kokoh, pengawasan berkelanjutan dari OJK, jaminan dana dari LPS, dan perlindungan data pribadi kita. Jadi kita nggak perlu memilih antara kemudahan dan keamanan, karena kita mendapatkan keduanya. Kutipan ini benar-benar menegaskan poin utama kita. Regulasi OJK itu bukanlah penghambat inovasi. Justru sebaliknya, regulasi ini adalah fondasi yang kokoh yang memungkinkan industri perbankan digital tumbuh dengan sehat, aman, dan yang paling penting, bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi, setelah kita tahu semua lapisan pengawasan dan jaring pengaman yang sudah disiapkan, pertanyaan terakhir kembali ke diri kita masing-masing. Dengan pemahaman baru ini, apakah kita merasa lebih percaya diri untuk memanfaatkan semua kemudahan yang ditawarkan oleh dunia perbankan digital? Keputusan tentu saja ada di tangan Anda.